Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya teman-teman, sobat sahabat? Oke, mungkin di kesempatan kali ini khususnya untuk para pioneer Bapak Ibu, ini sedikit meluruskan ya informasi-informasi yang beredar tentang mengenai QYC dari P-Network. Ataukah mungkin dari teman-teman semua udah nggak sabaran, ataukah mungkin juga ada yang kecewa dengan adanya KYC yang agak-agak lambat ya karena diundur-undur. Oke, nah di sini kita akan sedikit mengklarifikasi informasi-informasi yang sekarang beredar. Yang pertama buat teman-teman semua, apalagi para pioneer, kita ini harus sabar ya. Yang namanya token project maupun proyek, koin apapun itu, mau pakai blockchain, mau pakai apa segala macam, intinya semua itu bisa berhasil dan bisa gagal. Kemudian yang kedua, disclaimer on, segala sesuatu project maupun proyek khususnya untuk P-Network dan lain-lain, saya tidak menjamin bahwasanya untuk proyek itu akan berhasil. Jadi teman-teman semua ya, untuk keberhasilan itu tergantung dari developernya. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk keberhasilan itu tergantung dari ekosistem tersebut ya, ataupun komunitasnya. Oke, nah kemudian berikutnya tentang masalah KYC teman-teman. Nah, dimana untuk masalah KYC ini ya memang yang dijadwalkan ya mungkin tahun ini kita ini akan melakukan KYC secara massal. Kemudian setelah melakukan KYC tentunya mainnet teman-teman ya. Mainnet pun ada yang kedua. Ada dua maksudnya. Yang pertama tertutup, kemudian yang terbuka. Dimana kalau yang tertutup itu nanti teman-teman itu bisa untuk melakukan transaksi, tetapi secara tertutup maksudnya itu belum bisa dieksplor keluaran ya, ataukah mungkin ke exchange lain, itu maksudnya tertutup. Kemudian yang kedua itu berarti mainnet terbuka teman-teman, berarti bisa di exchange ataukah mungkin dioper sana sini gitu teman-teman ya. Itu yang kedua. Nah, jadi buat teman-teman semua ini perlu diluruskan ya. Jadi untuk masalah KYC ini mungkin ada yang kecewa juga ya. Katanya Nicholas Vokalis dan timnya katanya terlalu lambat, terlalu segala macam dan lain-lain. Sampai-sampai teman-teman itu beranggapan negatif lah tentang P-Network yang tadinya semangat, ini imbasnya teman-teman ya. Yang tadinya semangat, imbasnya jadi tidak semangat kembali. Karena apa? Mungkin teman-teman ini ya, mungkin para kreator juga, mungkin para youtuber juga, ataukah mungkin para pioner di luar sana ya, untuk membahas P-Network ini terlalu apa ya, kayaknya terlalu wah banget gitu ya, jadi terlalu cetar banget gitu. Jadi buat teman-teman semua juga, mungkin untuk para konten kreator juga, untuk membahas P-Network ini jangan terlalu ini juga ya, jangan terlalu berlebihan, itu nggak baik. Karena untuk masalah P-Network ini, apalagi kalau kita membahas untuk masalah harganya berapa dan berapanya, jadi segala sesuatu itu dimulai dari angka 0. Jadi dari awal ya, buat teman-teman semua khususnya para pioneer ya, dari awal saya menjelaskan untuk masalah P-Network. Jadi tentang masalah P-Network versi beta, kemudian P-Network itu kertas putihnya atau white papernya, kemudian untuk kuartalnya, kemudian juga untuk masalah apa yang dia gunakan, governance model ataukah konsensus protokol, kemudian juga P-Network itu merupakan koin ataukah token. Di situ semuanya sudah saya jelaskan, dan tentunya termasuk dari developernya pun ya, itu udah dijelaskan, termasuk Nicholas Kokalis, Cheng Diovan, kemudian Vincent. Jadi semuanya itu sudah saya jelaskan. Jadi buat teman-teman semua, selalu saya wanti-wanti, segala sesuatu itu bisa berhasil atau bisa gagal itu tergantung dari developer, kemudian yang kedua itu dari ekosistem ya, ataukah mungkin dari komunitas tersebut. Nah, itu ya, itu perlu digarisbawahi buat teman-teman semua. Adapun kalau misalkan ini proyeknya berhasil atau enggak, ya saya nggak tahu teman-teman ya. Jadi segala sesuatu proyek dan proyek itu selalu saya tekankan, perlu digarisbawahi, ambil garis tengahnya. Jadi P-Network maupun apapun itu proyek-proyeknya itu bisa berhasil dan bisa gagal, itu sudah saya wanti-wanti, sering saya kata-kata itu selalu saya ulang-ulang ya di setiap video yang telah saya buat ya. Teman-teman boleh cross check di video-video sebelumnya bahwasanya disclaimer on ya, Dior, semua itu butuh riset dan analisa masing-masing teman-teman. Oke, semuanya dikembalikan lagi kepada teman-teman semua. Jadi saran saya, pesan saya, yang teman-teman kalau misalkan sudah kecewa ya nggak apa-apa, monggo silakan uninstall aja, nggak usah dilanjutkan. Tapi kalau misalkan teman-teman yakin dan percaya, silakan lanjutkan. Ataukah mungkin teman-teman ada yang bertanya-tanya, teman-teman bisa langsung ya cross check langsung ke aplikasinya, itu yang pertama. Kemudian juga teman-teman bisa lakukan tabayun dengan cara cross check untuk media sosial dari P-Networknya. Kemudian juga teman-teman tentunya bisa lihat juga untuk komunitasnya
Kan udah saya bilang dari awal juga teman-teman ya, bisa berhasil, bisa gagal, bisa maju, bisa mundur. Untuk masalah KYC ini pun jangan terlalu dilebih-lebihin ya. Jadi untuk berita ini jangan apa ya, jangan terlalu di eksposnya terlalu wah banget gitu ya. Apalagi kalau untuk masalah harga, ada yang katanya gini, katanya gitu, katanya gini, katanya gitu, sehingga itu tuh otomatis mengedukasi yang tidak tahu menjadi tahu. Itu berita yang salah. Jadi orang yang nggak tahu kita edukasi dengan cara-cara itu, padahal nggak seperti itu. Ya sehingga imbasnya ketika memang terjadi ataukah mungkin realita yang sebenarnya, jangan sampai kecewa, sehingga apa, menimbulkan ya efek buruk ya, kayak misalkan dikata-katai, misalkan kayak di pokoknya yang negatif-negatif gitu kan banyak banget. Nah jadi buat teman-teman semua, yang pertama saya garis bawahi, kemudian saya luruskan. Dari awal saya bilang P-Network ini ya, ini proyek yang dibuat oleh Nicholas Sokalis dan Chen Deovan, terutama Vincent. Tapi kalau Vincent ini mungkin dia udah close ataukah mungkin keluar dari proyek ini. Jadi sisa dua ya developernya itu. Yang pertama Nicholas Sokalis, kemudian Chen Deovan ya, cowok cewek tuh dua-duanya. Kemudian untuk garis latar belakangnya, kemudian juga dari segi pendidikannya, memang itu dia itu dosen, kemudian juga dia mungkin kalau untuk masalah riwayat hidupnya, kemudian relasinya gede banget teman-teman ya. Itu yang pertama ya, jadi developernya udah jelas. Kemudian yang kedua, sebenarnya ini proyek apa sih sebenarnya? Nah jadi proyek ini itu proyek ya teman-teman ya, ini proyek token ya, token tata kelola. Dari awal aku udah ngomong teman-teman ya, ini token tata kelola ya, token tata kelola ini 3 kali disebut ya, token tata kelola. Nah tapi teman-teman di luaran sana beranggapan, ah apa iya bang, masa token tata kelola dia itu memiliki blockchainnya sendiri? Ya biasa aja teman-teman ya, nggak ada yang nggak bisa, semuanya bisa. Jadi teman-teman itu beranggapan di luaran sana gitu kan ya, abang so tahu katanya gitu. Tapi gini loh teman-teman ya, ya jadi gini ya, walaupun memang P-Network itu merupakan token, dia memiliki blockchainnya sendiri, tetapi itu fungsinya itu sebagai token tata kelola ya, terserah mau kelola apa aja, mau dari segi ekonomi, industri, pabrik, ataukah mungkin pembayaran, ataukah barter, ataukah mungkin yang lain-lainnya, itu bisa dikelola dengan cara-cara token tersebut. Itulah yang dimaksud dengan token tata kelola ataupun pengganti mata uang fiat ya. Nah, beda lagi dengan koin teman-teman ya. Jadi kalau koin itu masuk ke di Indonesia ini, termasuk di Indonesia itu masuknya itu sebagai aset digital ya. Itu Bapepti teman-teman, badan berjangka komodita ataukah mungkin perdagangan, karena ini masuknya sebagai aset teman-teman ya. Oke, nah jadi mungkin seperti itu. Jadi yang perlu digarisbawahi seperti itu. Yang pertama itu ini merupakan project dari Nicholas Kokalis. Dia itu membuat ya, membuat token ya, teman-teman, token ya, token tata kelola ataupun pengganti mata uang fiat gitu kan ya. Itu rencananya seperti itu. Dan kemudian memang ya di sini dia itu memiliki blockchainnya sendiri. Bukan berarti juga teman-teman ya yang yang memiliki blockchain sendiri itu dianggap sebagai koin. Enggak juga teman-teman ya. Nah, mungkin teman-teman nanti bisa pelajari lebih lanjut tentang masalah itu. Dan kemudian juga ya teman-teman mungkin banyak banget yang kecewa ya, kecewa dengan Pi ya, masalah KYC dan lain-lain. Nah jadi teman-teman saya bilang ya dari awal, yang namanya proyek dan project bisa berhasil, bisa gagal, bisa maju, bisa mundur, bisa samping kanan, bisa samping kiri ya. Jadi untuk Pinetok ini hanya sebagai rencana. Jadi semuanya itu dibagi dengan kuartalnya masing-masing. Misalkan kuartal 1 pada tahun sekian, kuartal 2 pada tahun sekian, kuartal 3 pada tahun sekian. Nanti kuartal 1 ini misalkan dia itu mau bikin apa? Misalkan pengen bikin dApps, misalkan pengen lakuin cek, ataukah mungkin pengen langsung terapin kayak dia itu pengen berdiri di jaringan apa gitu ya, cek. Kemudian misalkan kuartal berikutnya, kuartal 2 misalkan dia itu mainnet, kemudian setelah itu open mainnet dan lain-lain. Nah jadi itu dibagi dengan kuartal lain-lainnya teman-teman. Nah kuartal itu, dalam kuartal itu bisa berhasil ya, itu teman-teman ya, bisa berhasil, bisa maju, bisa mundur ya, ataukah mungkin keterlambatan, ataukah mungkin dipercepat, bisa jadi ya teman-teman. Nah kemudian juga untuk di network, mungkin untuk masalah KYC ini ya, ini mungkin hari ini ya, mungkin tahun ini
ada sebagian teman-teman kita pun sudah melakukan KYC ya, Know Your Customer. Nah, teman-teman kita ini pun ada yang berhasil, kemudian ada yang gagal. Kalau yang gagal jangan khawatir ya. Setiap pioner tidak akan ditinggalkan untuk melakukan KYC. Semuanya pasti kebakal ya. Itu kebagian KYC. Nah, kemudian juga dalam masalah KYC ini, teman-teman bisa lihat ya. Nah, ini dalam masalah KYC ini nih, ini teman-teman kita imun ini sudah melakukan KYC, termasuk teman saya kemarin mendapatkan, ini referral saya teman-teman ya, itu kemarin itu udah mendapatin undangan untuk melakukan KYC, tapi dia itu kebingungan ya, sehingga untuk KYC-nya pun hilang, ataukah mungkin untuk panggilan KYC-nya hilang. Nah, oleh sebab itu buat teman-teman semua ya, segeralah kalau misalkan pengen dilanjutin ya lanjutin aja, monggo silahkan. Tapi kalau misalkan nggak pengen dilanjutin, kecewa bla 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 bla, apalah terserah, itu uninstall aja ya aplikasinya, uninstall aja, hapus aja ya. Adapi nggak adapi tetap aja kita beli kuota. Ya, sama saya nggak usah repot-repot ya, nggak usah ono inilah ya, yang suka lanjutin, nggak suka uninstall gitu aja ya. Oke, nah di sini teman-teman tentunya yang saya bilang tadi ya, untuk masalah KYC ini teman-teman kita di luaran sana pun pada nanyain ya, kapan gitu. Ada yang kecewa lah, ngomong inilah, ngomong itulah, berita inilah, berita itulah. Nah, ini pun mungkin kesalahan dalam edukasi teman-teman semua, termasuk para konten kreator ya dari P-Network ya, atau YouTuber dari P-Network. Kalau misalkan ini pesan buat teman-teman semua konten kreator, jadi pesan saya itu edukasi mereka dengan ya berita yang real ya, jangan dilebih-lebihkan. Ya, apalagi tentang masalah harga dan lain-lain. Takutnya kecewa, timbullah hal yang seperti ini ya, sehingga ujung-ujungnya kita juga yang dikata-katain. Jadi teman-teman itu baca dulu ya, untuk pahami dulu P-Network itu apa, kemudian teman-teman simpulkan, dan kemudian mekanismenya seperti apa. Nah, setelah itu juga untuk masalah harganya nanti gimana dia itu token atau apa segala macam, teman-teman edukasi mereka dengan cara yang benar ya. Jangan sampai teman-teman itu edukasi mereka dengan cara-cara yang sekiranya teman-teman itu merayu mereka ya, supaya teman-teman itu mendapatkan referral. Ya, dengan cara seperti itu menurut saya cara yang salah ya. Nah, oleh sebab itu buat teman-teman semua nanti imbasnya ya ke kita juga. Ya, jadi edukasi mereka dengan berita yang real ya, ataukah mungkin dengan kejadian yang real. Jangan sampai ditambah kayak gitu ya. Imbasnya pun seperti ini. Oke, nah jadi buat teman-teman semua, disclaimer on, saya tidak menjamin ya project apapun itu yang saya bahas akan berhasil ataupun ada yang gagal. Termasuk dalam ICO, IDO, ataukah mungkin kita bermain koin-koin machine, teman-teman melakukan ICO maupun IDO, saya tidak menjamin bahwasanya token tersebut akan berhasil listing ataukah mungkin mendapatkan cuan hingga beribu-ribu persen. Saya nggak ngejamin ya. Jadi teman-teman itu ketika memang bermain seperti ini, gunakanlah uang bebas. Disclaimer on, Dior, semua itu teman-teman dilakukan atas kehendak masing-masing, kemudian atas kesadaran masing-masing. Segala sesuatu ya, kerugian teman-teman semua saya tidak bertanggung jawab. Keuntungan itu buat teman-teman semua, keuntungannya bukan buat saya, tapi kalau misalkan kerugian juga bukan buat saya juga. Jadi itu kembali lagi pada teman-teman semua, nggak ada untungnya bagi saya. Oke, mungkin cukup sekian buat teman-teman semua ya. Perlu dipahami, digarisbawahi, saya tidak pernah menjamin atas segala sesuatu proyek maupun proyek itu akan berhasil. Kemudian juga saya tidak ya apa ya, kayak ngerayu teman-teman untuk ikut ini ikut itu, enggak sama sekali ya. Atas segala sesuatu itu atas kesadaran masing-masing. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen ikutan IDO maupun ICO, pembelian offering, itu atas kesadaran masing-masing ya. Perlu catat juga, note buat teman-teman semua, danger. Jadi kalau misalkan pengen ikutan ICO maupun IDO, gunakan uang bebas ya, jangan menggunakan uang beras ataukah mungkin menggunakan uang yang lainnya. Disclaimer on. Oke, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih, see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.